Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat konselor pemula. Hari ini, di video kali ini saya ingin membahas tentang pentingnya memperhatikan beberapa hal di dalam melakukan proses konseling. Selain daripada kepribadian yang kita miliki, proses konseling akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita merespon mereka dan bagaimana kita menerima mereka melalui tingkah laku, ekspresi wajah, nada suara, kata-kata yang kita utarakan. Nah, untuk bisa mendapatkan produksi suara yang baik dengan perasaan yang tulus ya dalam diri kita sendiri, maka sangat penting untuk kita memperhatikan yang pertama adalah ketulusan diri kita sendiri. Ketulusan itu juga akan hadir seiring dengan kita merasakan diri kita ingin menolong klien kita dengan sepenuh hati kita. Jadi bersikap genuine dan tulus ya, itu merupakan salah satu kunci utama untuk kita bisa menolong klien kita. Karena ketika kita bersikap tulus, akan lahir ucapan-ucapan yang penuh perhatian, penuh kepedulian, tatapan mata yang hangat, bahasa tubuh yang nyaman, yang tidak memberikan judgement tertentu terhadap diri klien dengan kondisi apapun dan situasi apapun yang ditunjukkan pada saat mereka datang ke tempat kita. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah cobalah untuk merenung dalam waktu yang singkat sehingga bisa segera merespon dari apa yang disampaikan oleh klien kita pada saat itu. Hindari menggunakan kata-kata yang terlalu panjang sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang mendengarkan tetapi menjadi orang yang berbicara. Pastikan bahwa konselor itu tidak memiliki banyak kosakata untuk disampaikan, tapi lebih banyak untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien kita. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita tahu bahwa menggunakan kata-kata kita sendiri pada saat itu yang muncul secara tiba-tiba itu akan sangat membantu kita. Jangan mencoba untuk men-set segala sesuatunya sesempurna mungkin sehingga membuat kamu menjadi kikuk atau kaku bahkan dalam respon, sehingga itu tidak menjadi diri kamu yang sebenarnya. Konselor perlu menjadi natural sebagaimana dia merespon, bagaimana pikirannya dan hatinya merespon. Seiring dengan perjalanan waktu, kamu akan belajar ketulusan, kamu akan menghadirkan kata-kata yang nyaman, yang membuat kamu menghadirkan kepedulian dan rasa ingin tahu kamu, tidak membuat orang lain merasa terusik dengan apa yang kita ingin tanyakan. Dan yang keempat, hindari menggunakan nada suara terkejut atau seperti tidak percaya akan segala sesuatu yang mereka sampaikan. Mungkin itu bertentangan dengan nilai kita atau standar hidup kita atau keyakinan yang kita miliki. Sehingga kadang-kadang kita merespon informasi yang diberikan oleh klien dengan nada terkejut atau kita tidak percaya apakah itu benar atau jangan-jangan dia berbohong. Hati-hati dengan ekspresi yang seperti itu karena hal itu akan menghancurkan kepercayaan klien terhadap diri kita dan itu akan menyebabkan klien tidak akan jujur dan terbuka kepada kita sehingga kita akan sulit untuk menganalisis dia lebih lanjut lagi. Nah, di dalam proses konseling, 4 hal ini perlu sahabat konselor pemula perhatikan. Hati-hati dalam melaksanakan proses konseling, namun latihan yang terus-menerus akan membantu kita untuk menjadi profesional dan memiliki kata-kata yang nyaman yang membuat orang lain merasa peduli, merasa dipedulikan, merasa diperhatikan, dan bahkan dipahami. Nah, karena kunci itu menjadi salah satu cara kita untuk membantu klien menghadirkan ketenangan dan kenyamanan dalam sesi di ruang konseling kita. Ketika konselor semuanya atau kita kebingungan sebagai konselor untuk merespon klien kita bisa saja menyampaikan apa yang membuat kita belum paham terhadap dia. Misalkan minta klien kita menjelaskan kembali tentang ketidakpahaman kita akan informasi yang mereka sampaikan. Itu lebih baik kita lakukan ketimbang kita menunjukkan kepahaman dan kepura-puraan kita akan informasi yang dia sampaikan. Kalau sebagai konselor kita menunjukkan kepura-puraan kita bahwa kita memahami dia, tapi ternyata kita nggak paham, maka kekeliruan bersikap dan tentunya perencanaan intervensi yang tepat akan jauh daripada harapan. Oke, oleh demikian para konselor pemula, hati-hati dan cobalah untuk melatih diri Anda dalam kehidupan sehari-hari ketika mendengarkan orang lain berbicara. Ketika kita
menempatkan diri kita sebagai konselor, tentunya kita tidak menentukan penilaian apa yang harus kita berikan kepada mereka, tapi bagaimana kita memahami dari sudut pandang klien kita dengan apa yang kita miliki saat ini. Teruslah berlatih sehingga kita menjadi konselor yang profesional. Kesempurnaan tapi tidak milik kita, kesempurnaan itu milik Tuhan, kita milik Allah. Jadi bukan untuk sempurna tapi untuk berkembang dan memberikan pertolongan yang tepat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.